Kak Mufid kan sering traveling nih teman-teman nih ke mana-mana, ke kota-kota. Pasti kan menjumpai budaya dan tradisi lokal setempat. Boleh cerita dong ke teman-teman perjalanan traveling gitu ya, ada budaya-budaya di daerah tersebut. Menarik. Ini terakhir saya ke Lombok. Belum lama. Dan saya menuju ke suatu desa namanya kawasan Desa Sade. Desa Sade. Itu mayoritas suku Sasak dan itu tuh ternyata seru banget kan. Karena di sana ternyata menculik tuh masih dilegalkan. Menculik. Ini tuh fakta banget ya. Jadi kalau misalnya perempuan ya khususnya, karena yang diculik tuh perempuan, Kang. Oh gitu. Betul. Jadi waspada aja perempuan yang datang ke Desa Sade nih, hati-hati diculik. Tapi diculik di sini tuh bukan untuk kekerasan, tapi tujuannya adalah untuk dikawinkan. Jadi biasanya sebelum dikawinkan, si perempuan tuh harus diculik dulu sama lelakinya, diumpetin di rumahnya. Dan nanti ditunggu beberapa hari. Maka kalau misalnya orang tuanya tahu kalau anaknya diculik, itu berarti mau dinikahkan. Pilihannya dua. Si perempuan itu kabur. Kalau misalnya nggak mau, biasanya kabur sih. Atau digagalkan lah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya berhasil diculik, dia dikembalikan, nanti dijemput sama orang tuanya. Dan akhirnya dikawinkan, kayak gitu. Jadi memang prosesnya tuh, saya juga baru tahu ya, ternyata diculik ini tuh bener-bener ada gitu. Dan memang tradisi di sana. Sebentar, berarti kan tidak semua orang diculik dong. Tenang. Ini penjelasannya. Iya, misalnya lagi ini wisata ke Lombok, misalnya perempuan nih tiba-tiba diculik juga seperti itu kan? Tenang, enggak. Terlalu ekstrim gitu. Itu jadi tradisi antar suku aja. Jadi sama-sama suku Sasak yang mau menikahkan pasti diculik dulu. Tempat lain ada yang unik nggak? Tempat lain yang unik tuh adanya di mana ya? Budaya. Kayaknya baru kepikiran itu deh, Kang. Baru? Makassar. Makassar. Saya pernah di Makassar juga nih. Makassar seru sekali karena saya baru tahu ternyata perempuan itu memiliki harga. Apalagi yang namanya Andi. Ini Andi tuh, kalau yang saya tahu ya, Andi ini merupakan sebuah nama yang diberikan untuk yang memiliki bangsawan lah, bisa dibilang stratanya bangsawan ya. Apalagi udah namanya Andi, sarjana pula, wah itu mahal. Saya nggak tahu harganya berapa, tapi katanya mahal ya. Itu tuh saya baru tahu juga, wah ternyata berat juga ya bebannya. Ini belum menikah aja sudah harus modal banyak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, itu menjadi semangat untuk para pria untuk menikahkan Andi di Makassar. Gitu kan. Oke. Nah, selama traveling itu di daerah-daerah terutama ya, kalau kota-kota besar kan budaya dan tradisinya udah mulai berkurang lah ya. Daerah-daerah kecil ya, itu masih kelihatan ada nggak budaya dan tradisi itu? Budaya dan tradisinya masih, menurut saya masih sangat kental, apalagi dua daerah yang tadi. Itu tuh masih ada beberapa yang menjalankan, kecuali Makassar ya. Kalau Makassar tuh kan udah kota ya. Jadi mereka tuh punya pilihan antara mengikuti tradisi atau tidak gitu. Tapi ini yang deket nih, Kang, Baduy. Baduy. Saya pernah ke sana? Pernah ke Baduy Dalam. Saya sih sebenarnya pengen ke sana nih, cuman nunggu waktunya. Gimana? Harus dicobain nih, Kang. Benar-benar. Sebenarnya saya pengen banget bikin konten di sana, tapi memang aturannya tidak boleh. Karena ya kita juga harus menghargai ya. Waktu itu saya tahun baruan di Baduy Dalam. Ceritanya tuh pengen cobain experience baru. Biasanya di Jakarta yang jedar-jeder ya. Tapi ini pengen cobain gimana sih rasanya yang nggak ada listrik. Bener-bener daerah blank spot, kita bisa dibilang blind spot. Jadi nggak ada listrik, nggak ada wifi, nggak ada internet, dan tidak boleh menggunakan teknologi. Ini Baduy Dalam. Jadi di sana memang sebelum kita menuju ke Baduy Dalam, kita melewati Baduy Luar dulu. Soalnya di dalam tuh sama sekali tidak menerima teknologi. Jadi teman-teman boleh membawa kamera atau handphone, tapi tidak bisa digunakan. Jadi harus tetap berada di dalam tas dan tidak boleh digunakan. Bahkan kalau misalnya malam pun hanya bermodalkan senter. Jadi ya sudah, paham kan ketika di rumah tidak ada cahaya aja kita bingung ya, tapi tenang, di sana ada lampu-lampu Petronas ya, kayak gitu. Petromak, betul Petromak. Terus lilin-lilin, tenang aja, masih ada penerangan dari sana. Dan kalau misalnya dilihat sih benar-benar sunyi. Kalau misalnya teman-teman butuh healing, yang butuh kedamaian tuh di sana pas sekali. Tapi ya itu tantangannya. Tidak ada listrik, tidak ada wifi, dan tidak ada gadget yang teman-teman gunakan. Karena konon katanya kalau misalnya kita menggunakan gadget atau apa tuh
kalau orang situ nggak suka bisa aja terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu sih kata pemandunya. Tapi kita percaya saja sebagai pendatang dan kita hargai saja apa yang telah dianut oleh masyarakat sekitar, kayak gitu kan. Berarti nggak bisa recording dong? Nah itu sayang banget kan. Teman-teman bisa recording cuma sampai di Baduy luar. Bedanya sama Baduy dalam, Baduy luar tuh sudah mulai masuk ke, kita bisa bilang masuk ke teknologinya lah. Pakaiannya sudah bukan, oh kalau di Baduy dalam biasanya pakaiannya putih-putih Kang. Serba putih gitu. Kalau misalnya di Baduy luar sudah mulai menggunakan pakaian-pakaian sehari-hari masyarakat. Biasanya kalau misalnya identiknya sama batik Baduy itu warna biru. Batik Banten gitu ya, warna biru. Itu tuh udah Baduy luar. Terus di Baduy luar juga udah ada TV. Pokoknya sama kayak orang-orang biasa lah. Tapi bedanya dia ada di sisi luar. Nanti kalau misalnya udah sisi dalam, udah. Pokoknya kalau misalnya kita itu pemandunya bilang, ini area terakhir kalian menggunakan handphone. Ini udah mau nggak mau dimasukin. Ada cerita menarik kan? Nah, itu. Teman saya tuh memang selalu pasang alarm. Jam 6 pagi, handphonenya berbunyi. Itu sumpah satu rumah tuh langsung melihat dia, kayak kita tuh panik. Karena kita takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan. Akhirnya segera dimatikan dan sebenarnya nggak apa-apa sih menurut saya. Karena kan nggak digunakan, itu kan juga spontan gitu datang gitu. Dan ya udah, sebenarnya kita sama-sama takut sampai rumah tuh gimana ya gitu. Tapi alhamdulillah aman. Tapi jangan coba-cobalah. Karena kita tetap menghargai kearifan lokal dan itu kan budaya yang mereka bangunkan juga untuk lingkungan mereka ya. Kita sebagai pendatang ya hormati saja apa yang tuan rumah anut gitu. Sebenarnya Baduy dalam tidak jauh looknya atau lihatnya sebagai perkampungan biasa. Dan mayoritas mereka juga masih menggunakan tungkunya tuh pakai kayu bakar kayak gitu-gitu. Terus kita di sana makannya juga langsung dari masyarakat lokal. Jadi kita tuh di sana bukan nginep di hotel, tapi nginep di rumah-rumah warga. Teman-teman kalau misalnya ngerasain pengalaman di Baduy dalam, teman-teman pasti akan nginep di salah satu rumah warga. Dan di sana juga kita mandi di sungai. Pokoknya benar-benar merasakan bagaimana hidup di desa lah, kayak gitu kan. Oke. Nah ini pertanyaan saya nih. Kamu Fit kan lebih banyak di kota nih, lahir di kota, tiba-tiba ke tempat sunyi senyap gitu ya. Perasaannya gimana sih? Awalnya kaget sih dan agak takut. Karena biasa megang handphone kan, nggak megang handphone kayaknya gelisah gitu. Tapi beberapa lama di sana, kebetulan semalam doang sih, tapi berasa lah. Kayak, ini kan ngelihat tahun baru ya, tahun baru yang biasanya Jedar. Iya, saya nungguin itu tadinya di jam 12 nih gitu, saya keluar, kok nggak ada apa-apa ya. Ternyata memang sesunyi ini. Dan ya sudah, akhirnya saya menemukan experience baru yang jauh lebih tenang. Mungkin itu baru sehari ya, saya nggak tahu kalau misalnya setahun tinggal di situ saya akan seperti apa. Tapi seru sih kan, seru. Nah, kalau kamu Fit melihat nih kultur atau budaya dari Baduy dalam ya, kita bicara Baduy dalam ya. Kalau Baduy luar kan pada umumnya sama ya. Baduy dalam itu apa sih keunikannya gitu? Dari sisi kehidupan, dari sisi kan mungkin ada istiadat ya. Apa sih yang membedakan? Contohnya gitu, misalnya selama nginep satu malam itu, apa aja sih yang diperoleh dari kehidupan budaya dan tradisi di Baduy dalam itu kan? Oke. Kalau, waduh, ini berat banget nih ya. Kalau misal ngomongin budaya, yang pertama, saya sebenarnya nggak tahu jelas, tapi kalau yang saya lihat secara langsung, perempuan-perempuan di sana tuh dituntut untuk di dapur aja. Jadi patriarki di sana masih cukup kuat. Jadi perempuan itu memang tempatnya di dapur gitu, dan laki-laki yang bekerja. Pekerjaannya juga bervariatif ya. Kita tahu juga ada yang kalau madu tuh biasanya bilangnya beternak madu atau apa ya? Sebenarnya sih kalau di sana bukan beternak, ya ngambil kan? Ngambil dari hutannya langsung gitu kan. Itu pekerjaannya. Madu terus, berarti? Madu. Mata pencariannya madu. Mata pencariannya madu. Terus ada beberapa yang masih menanam. Masih menanam padi gitu. Jadi kita kalau melewati Baduy dalam tuh pasti kita akan melihat sawah-sawah, kebun-kebun, ladang-ladang kayak gitu. Mereka juga masih bercocok tanam. Dan secara budaya perkawinan sih saya belum terlalu jauh ya menanyakan sampai sana. Tapi experience di sana cuma saya tinggal berdampingan dengan masyarakat sana, dan karena omongannya Sunda, saya nggak terlalu paham ngomong Sunda.
Karena Depok, ini lagi-lagi nih Depok secara geografis masuk ke Jawa Barat, tapi budayanya Betawi gitu. Jadi ya saya memahami sedikit-sedikit lah apa yang mereka sampaikan gitu. Dan fun fact-nya adalah ternyata mereka tuh sangat menghargai kalau orang datang dari Sunda Bandung apa ya? Sunda Wiwitan tuh. Oh iya, Sunda Wiwitan ya. Karena mereka katanya satu garis, satu trah lah ya. Iya betul. Mereka sangat welcome dengan itu. Karena teman saya tuh ada dari Bandung, terus kayak ditanya-tanya, saya nggak tahu perbincangannya apa, tapi katanya satu lini gitu. Makanya mereka menganggap sangat saudara gitu, kayak gitu kan. Oh, tapi dari kehidupan sehari-hari itu kan kalau di kalau di kota besar kan syarat dengan aktivitas yang membuat stres ya. Kalau di sana tuh masyarakatnya gimana sih? Masyarakatnya saya bisa bilang sih sangat hidup apa ya? Menikmati hidup, tentram gitu. Dia tuh nggak, kalau kita kan gerasak-gerusuk lah, masa kayak kita seakan-akan dikejar waktu gitu. Kalau di sana tuh bener-bener menikmati hidup, bekerja, selesai ya sudah gitu, istirahat. Dan apa ya, kalau misalnya dibilang interaksi antar warga tuh masih sangat kental gitu. Sedangkan kalau misalnya kita di kota sekarang kan, ya bahkan kita ada yang nggak kenal tetangga sebelah gitu. Dan apa ya, sosialisasi jadi berkurang gitu. Kalau di sana tuh beda, kita bisa ngobrol, masih bisa berbaur kayak gitu-gitu. Dan ngelihat anak-anak kecil main di depan rumah tuh masih ada gitu. Sedangkan sekarang kan kalau di Jakarta susah gitu nemuin anak-anak main keluar dikit aja ibunya udah marah. Nah, panas gitu. Masuk ke dalam gitu. Kalau di sana nggak, masih main kayak gitu-gitu. Kalau malamnya di sana kayak gimana? Saya hidup di kampung juga ya. Kalau zaman dulu tuh ada misalnya terang bulan nih, ada acara anak-anak main di luar gitu ya. Main petak umpet lah atau apa gitu. Kalau misalnya pas maghrib ke musola gitu ya, bawa oncor gitu, bawa obor gitu. Kalau di sana malamnya kayak gimana sih? Kalau di sana waktu saya sih kemarin sepi banget. Dan walaupun terang bulan gitu ya, emang cahaya tuh benar-benar, akhirnya saya bisa menikmati benar-benar cahaya bulan terang tuh di situ. Karena sejauh ini selalu silau kali ya sama-sama lampu-lampu gedung gitu. Dan saya tuh menemukan hal unik, yaitu kunang-kunang. Itu pertama kalinya saya ngeliat kunang-kunang tuh di Baduy itu. Dan ternyata kunang-kunang tuh beneran ada dan nyala gitu. Dan wah, saya kalau bisa saya bawa pulang nih kunang-kunangnya. Itu tuh bagus sih Kang. Dan apa ya, hal-hal yang jarang banget bisa kita temuin di kota, ada di sana tuh ya, itu kunang-kunang itu. Kangen lagi nggak datang ke Baduy? Pengen banget datang ke Baduy lagi, walaupun jalannya lumayan jauh. Berapa jam? 1 jam deh kayaknya. Dari mana? Dari Baduy luar. Oh, oke. Dari Baduy luar. Itu jalan kaki? Jalan kaki. 1 jam? 1 jam. Waduh, berarti 40 sampai 1 jam. Perlu stamina itu ya? Betul, perlu stamina. Tenang aja, pelan-pelan nggak apa-apa kok. Itu mendaki atau datar? Perjalanannya itu? Itu lokasinya di bukit atau di bukit? Sedikit mendaki, tapi nggak sulit kok, nggak kayak naik gunung gitu. Jalannya landai. 1 jam ya, berarti bolak-balik udah 2 jam ya. Berarti memang harus nginep, betul. Emang pengalaman itu disajikan untuk menginap. Dan harus merasakan sih gimana rasanya tinggal di rumah warga. Rumahnya panggung ya? Rumahnya panggung. Kita langsung tenang, nggak ada kasur ya. Terus tidurnya? Jadi kita tidur langsung di papan panggungnya ya. Di papan? Ya. Bisa? Beralaskan tikar saja. Bisa? Oh, nggak, kalau orang kota kan biasanya susah. Iya, tapi ya udah mau gimana lagi, kita juga nggak bisa request kasur ya. Bisa. Nah, kalau misalnya tadi kan bicara adat istiadat Baduy ya, masih mempertahankan alaminya ya, tradisi kearifan lokal ya, kamu bilang. Itu penduduknya banyak nggak sih? Kalau satu kampung itu berapa rumah sih? Waduh, kalau total secara spesifik saya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya saya lihat tuh eksklusif, terbatas banget. Dan satu lagi, dia tuh punya lumbung padi, Kang. Punya lumbung padi. Jadi kalau misalnya dia naruh padi tuh di rumah, ada rumah panggung tinggi banget. Jadi itu dia naruh padi di atas. Karena tujuannya sih sebenarnya kayak takut ada musibah atau apa gitu. Mereka masih punya stok makanan di atas. Jadi mereka tuh kalau misalnya naruh lumbung padi tuh ada rumah panggung yang lebih tinggi. Nah, itu untuk satu kampung atau satu rumah? Biasanya kayak untuk satu kawasan. Jadi dibagi-bagi kawasan gitu. RT lah ya kalau RT betul. Saya juga nggak tahu spesifik pembagiannya berapa rumah, tapi persediaan bahan pangan lah gitu.
Oke, masih tetap terjaga ya? Masih tetap terjaga sampai sekarang. Oke, itu menarik tuh cerita kamu Fit jalan-jalan ke Baduy. Betul. Cuman sayangnya nggak bisa didokumentasikan. Sayang banget, pada seru sih kalau bisa didokumentasikan.